Nama saya Agustiawan, kelas 2D3 ITA. Saya akan menjelaskan teori basis data 2, yaitu tentang data warehousing dan decision support bagian 2, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UJA. Tujuan belajar yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, kemudian yang terakhir memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse adalah suatu data base menunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Dari data warehouse ke decision support, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada skala aspek perusahaan, sehingga organisasi pembuatan data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi, yaitu yang pertama, model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta, contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Kemudian yang kedua, model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi, misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales. Dimensinya adalah produk PID, lokasi atau holocit, dan waktu atau time ID. Online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Rollup dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi, misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down, kebalikan dari roll up, misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Profiting, melakukan agregasi pada dimensi terpilih, misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time. Scaling dan dishing, mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse, berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu yang pertama, proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, kemudian grand, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, kemudian ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Berikut arsitektur dari data warehouse, dimana kita dapat melihat gambar tersebut. Klien menuju ke query dan analisis, kemudian dikirim ke warehouse, dan pada warehouse dikirim ke integrator, kemudian pada integrator dikirimkan ke metadata, ke ekstraktor atau monitor, kemudian di ekstraktor atau monitor akan dibagikan ke sumber. Dan pada kedua atau gambar kedua, kita dapat melihat pada sumber informasi berisikan OLTP DBMS, kemudian sumber data lainnya, dan dikirim ke server data warehouse yang berisikan data mats, saring, bersihkan, transformasikan, kumpulkan, muat, dan ubah, kemudian
pada data mesh dikirimkan ke server OLAP, kemudian pada server OLAP dikirim kepada klien. Implementasi data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek bukan aplikasi. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dan yang ketiga, dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penanaman, penyandian struktur, ukuran atribut dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal taruh hotel, mata uang, pajak, breakfast convert dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support.